Peluang yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola izin usaha pertambangan atau IUP rupanya tidak serta-merta disambut gembira ormas keagamaan yang ada di Republik ini. Dari sekian banyak ormas keagamaan, baru PBNU yang menyambut keputusan ini dengan tangan terbuka dan mengajukan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Sementara sejumlah ormas keagamaan lainnya seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI menolak penawaran tersebut. Termasuk Muhammadiyah yang saat ini belum memutuskan sikap dengan alasan tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Lantas, bila banyak penolakan seperti ini, akankah peraturan pemerintah soal izin tambang ormas ini akan dibatalkan? Tim TV One mengabarkan. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan kabar khusus bersama saya, Putri Windasari. Pemirsa, pemerintah resmi memberikan peluang kepada ormas keagamaan untuk mengelola izin usaha pertambangan atau IUP. Namun sejumlah pihak khawatir ormas keagamaan justru akan dimanfaatkan mafia ataupun investor untuk mendapatkan IUP. Saya akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Selamat malam, Pak Bahlil. Malam, Mbak Apa Putri. kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi sebelum kita berbincang soal IUP ini, IUP yang diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan, kita akan bahas dulu informasi yang satu ini. Ya, ini kan Pak Bahlil, kalau kita melihat, kalau dari kacamata orang awam, ini sebenarnya agak membingungkan. Sebetulnya hubungan antara tambang dengan organisasi masyarakat itu sebetulnya apa? Ide munculnya kemudian adanya izin pemberian IUP ini kepada ormas masyarakat juga apa? Apakah benar karena memang ada pengajuan dari PBNU di Maret lalu? Jadi gini, Mbak Putri, sebenarnya kan kita harus bijak juga melihat dari latar belakang. Kenapa sih kita harus melakukan terobosan kebijakan yang seperti ini? Yang pertama kita ketahui bahwa negara ini ada itu kan tidak uju-uju itu ada. Ada proses perjuangan pada saat masa lampau. Nah, salah satu instrumen yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, inilah para tokoh-tokoh agama. Di semua agama. Baik di Islam maupun di Kristen. Dan juga banyak juga organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti contoh NU, Muhammadiyah ataupun dari organisasi Islam yang lain gitu ya. Mohon maaf saya tidak satu persatu. Nah kemudian ini merdeka. Pada saat mempertahankan kemerdekaan, agresi militer kedua juga yang membuat fatwa jihad untuk mempertahankan kemerdekaan siapa? Ulama-ulama juga. Mereka juga ternaung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan. Waktu ketika terjadi ada masalah di bangsa kita, siapa yang berperan di depan? Tokoh-tokoh agama juga. Kita ambil contoh. Bagaimana konflik di Ambon. Itu peran dari tokoh-tokoh agama, lintas agama baik Kristen maupun Islam dengan organisasinya, itu cukup memberikan suatu kontribusi yang luar biasa. Kemudian bagaimana di Palu, di Poso. Nah artinya apa? Peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan ini sudah tidak perlu diragukan. Ia menyelesaikan masalah-masalah ini, kontribusi mereka sudah sangat bagus. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kebijakan afirmatif ini adalah bentuk untuk redistribusi. Kita harus mendistribusi kekayaan negara kepada semua masyarakat. Dia harus terbuka, dia harus inklusif. Jangan hanya kelompok tertentu. Kalau kelompok tertentu saja, saya masih ingat loh. Ketika saya menjadi kepala BKPM, waktu itu saya diprotes. Kenapa IUP-nya hanya dikasih kepada pengusaha-pengusaha dalam negeri maupun asing.
kelompok masyarakat lain bagaimana? Nah, yang ketiga, ini adalah bentuk daripada implementasi pemerataan. Keadilan sosial. Karena begitu kita bicara keadilan, itu tidak hanya bicara tentang ekonomi. Karena ekonomi kita tumbuh, tapi kalau karakter moral bangsa kita ini tidak diimbangi, ini kita akan mengalami satu fase distorsi. Siapakah yang mereka punya bertanggung jawab? Organisasi-organisasi keagamaan ini mereka pada garda terdepan. Saya ambil contoh, waktu kami di timur, di Papua, kami orang Islam, itu sekolah di YPK, Yayasan Pendidikan Kristen. Dan saya tamatan Yayasan Pendidikan Kristen. Waktu itu sekolah belum ada itu peran pemerintah secara langsung. Orang Kristen di sana bisa sekolah di Yapis, di Papua. Jadi begitu luar biasanya kontribusi. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah negara sudah hadir secara maksimal? Kan harus jujur kita katakanlah belum. Nah, kita pengen dengan pendistribusian pengelolaan tambang ini dengan baik, maka kita harus lakukan. Dan ingat Mbak, demokrasi itu kan bisa kuat kalau ada civil society yang kontrol, yang independen. Kalau tidak, ini juga demokrasi kita nggak berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi itulah kira-kira latar belakang dari pemikiran kenapa ini kita harus berikan. Dan Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada kami, bagaimana agar pengelolaan tambang ini jangan hanya pengusaha-pengusaha besar. Kalau ikut tender, yang dapat gede-gede aja semua. Itu lagi. Ini berarti tujuannya untuk pemerataan kesejahteraan, distribusi. Ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Kalau dibilang bahwa kok baru sekarang, loh ini terobosan. Langkah terobosan begitu melihat kemandekan dari si aturan. Banyak juga orang tanya kami, apakah ini sesuai aturan atau belum? Nggak mungkin pemerintah itu melakukan tanpa sesuai aturan. Tapi di undang-undangnya kan hanya terkhusus prioritasnya BUMD dan juga BUMN. Di undang-undang pertambangan yang hasil revisi itu coba lihat di pasal 6 ayat 1 huruf J. Saya bacakan undang-undangnya ya, biar tidak salah kita ini. Pasal 6 nih. Pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berwenang. Itu pasal 1 poin J. Salah satu di antaranya melaksanakan pengelolaan ibu kota secara prioritas. Tapi kan tidak diterjemahkan lewat PP. Lalu kemudian kita melakukan perubahan PP. Dan organisasi kemasyarakatan keagamaan ini kita buat ketat. Tidak semua dapat. Jadi tidak dilelang lagi? Ini kita yang badan usahanya yang kita kasih ya. Jadi contoh katakanlah NU yang sudah mengajukan. NU itu membuat badan usaha. Jadi badan usaha yang sahamnya itu miliknya koperasi. Dan di dalam PP itu ketat. Tidak bisa dipindah tangankan. Dan tidak bisa dilakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Tetap dia bayar pajak. Pengelolaan secara profesional. Lingkungan harus dilakukan secara kaidah-kaidah yang baik. Cuman memang dalam proses penunjukannya itu kita tidak memakai lelang. Kalau memakai lelang sampai ayam tumbuh gigi pun nggak selesai-selesai. Mana bisa? Kalau lelang mana bisa kita punya organisasi keagamaan. Justru kita ini mau mengangkat mereka, memperkuat mereka agar kelak hasil dari apa yang mereka dapatkan itu bisa dipakai untuk menyelesaikan program-program pendidikan, kesehatan, anak yatim piatu, pesantren, rumah sakit, macam-macam lah kira-kira begitu. Baik, ini publik juga bertanya-tanya nih Pak Bahlil, kompetensi dalam mengelola pertambangan ini kan juga harus dilihat ya dari kompetensi atau kemampuan teknis, kemampuan mengelola lingkungan dan juga finansial. Nah, organisasi masyarakat kayaknya latar belakang mereka mungkin untuk kemampuan secara finansial juga kita masih belum melihat ya kemampuan mereka. Karena kalau dari data dari Kemenko Marves di sini bahwa minimal itu mengelola tambang itu harus memiliki dana 100 miliar. Mbak, kita itu jangan terlalu negatif thinking duluan. Ini publik yang bertanya-tanya. Negara kita ini kalau mau maju, kalau cara berpikir kita begitu berarti yang kaya, yang jadi orang kaya di Indonesia ini hanya yang kaya-kaya aja terus. Saya ini mantan pengusaha loh, saya jadi pengusaha tambang nggak ada itu uang saya 100 miliar di awal. Emang kalian pikir pengusaha yang punya IUP ini semua harus punya duit dulu? Dikerjakan oleh kontraktor sebagian itu. Jadi tidak semuanya orang yang punya IUP itu dikerjakan langsung. Pakai kontraktor, Freeport aja pakai kontraktor kok.
KPC yang punya Bakri Group juga pakai kontraktor kok. Oke, finansial bukan masalah sebenarnya. Ada metodologi cara yang baik. Sekarang itu bisnis sekarang udah modern. Tinggal kita mencari formulasi. Dan menurut saya kader-kader organisasi keagamaan ini, kemasyarakatan keagamaan ini sudah banyak orang-orang yang profesional. Sudah banyak, sudah punya kemampuan. Jadi jangan dulu kita seuzon seolah-olah mereka kerja lingkungan rusak. Saya mau tanya, emang sekarang lingkungan kita kan sebagian rusak kan? Emang itu yang rusakin siapa? Organisasi keagamaan. Belum dikasih iup, yang lain yang katanya punya duit itu rusak juga itu barang. Tetapi dengan mereka hadir, mereka langsung tahu, bisa ikut praktek ke lapangan, bisa mengecek bagaimana caranya ke depan lingkungan agar tidak rusak. Ini tata kelola yang baik. Kita butuh kolaborasi, Mbak. Nah, disinilah tugas pemerintah hadir untuk bagaimana mendampingi mereka untuk mendapatkan partner yang baik agar mereka tidak dirugikan. Kan banyak orang juga tanya, oh itu nanti perusahaannya bangkrut, organisasi kemasyarakatan yang nggak bisa ngelola. Kata siapa? Kita carikan partner yang bagus, yang mereka cuma yang mendapat untung, rugi nggak boleh, rugi tugas kontraktor. Oke, jadi pemerintah terus mendampingi dan membantu ya? Iyalah, saya kan ibu saya kan juga kader dari organisasi kemasyarakatan keagamaan, nggak mungkin lah kita biarkan. Iya betul. Gitu. Oke, jadi sebenarnya apa yang diharapkan pemerintah dengan memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan ini? Yang pertama adalah wujud daripada keadilan. Yang kedua ini retribusi. Memang kapan lagi sini kita mau bagi? Di luar negeri, Mbak, gereja itu mendapat konsesi dan dikelola secara profesional di luar negeri ya. Kita ini barang baru aja. Dan memang yang berani begini cuma Presiden Jokowi. Kalau cuma omong-omong aja nggak bisa, Mbak, nggak bisa. Kita mau melakukan ini dan ini juga Pak Prabowo sangat setuju dengan konsep ini. Nah, tujuan kita adalah selain daripada pemerataan, dari retribusi, implementasi dari pasal 33, yang kedua mereka bisa mendapatkan income. Oke. Kalau mereka bisa mendapatkan pendapatan, mereka kan diringankan bebannya untuk menjalankan program-programnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial. Kalau ada bencana, Mbak, yang duluan tiba di lokasi bencana, itu organisasi-organisasi kemasyarakatan ini. Pemerintah mungkin tunggu 3 jam dulu baru tiba, mereka sudah tiba duluan. Tapi kadang-kadang kasihan mereka kan nggak punya biaya operasional, mau beli kantong jenazah aja susah. Nah, kalau dengan harapan kita dengan konsesi ini dan mereka bisa memanfaatkan produk yang baik, maka mengurangi beban supaya penetrasi kerjanya itu tambah mantap. Oke, gitu. Baik. Tapi ini juga publik bertanya-tanya, mengapa ormas kemudian tidak diberikan misalnya pengelolaan ibadah haji, ziarah ke Yerusalem atau ke Vatikan, atau mungkin ke ziarah ke Benares atau ke Ayodhya. Tapi nanti dijawab nanti ya Pak, usai jeda berikut Kabar Khusus masih akan kembali sesaat lagi.